Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 8 kali ini kita akan membahas mengenai depreciation, depletion, impairment, and revaluation. Di sini untuk depreciation, pengertiannya itu pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki suatu manfaat yang terbatas dan ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Nah, untuk penyusutan ini atau depreciation itu metodenya secara akuntansi ada empat ya. Yang pertama itu ada straight line method atau metode garis lurus. Nah, di sini untuk straight line method itu besarnya setiap tahun itu selalu sama. Nah, untuk menghitungnya rumusnya itu adalah depreciation sama dengan depreciable cost dibagi dengan useful life. Nah, untuk depreciable cost itu sendiri itu didapat dari cost dikurangi dengan residual value. Di sini ada contohnya. Mesin memiliki biaya perolehan sebesar $102.000 dan nilai sisa sebesar $2.000 yang diestimasikan dapat digunakan untuk 5 tahun ke depan. Cara menghitungnya untuk depreciation per year atau penyusutan per tahun itu didapat dari 102.000 itu cost-nya dikurangi dengan 2.000 itu residual value atau nilai sisanya, lalu dibagi dengan usia manfaatnya yaitu 5 tahun. Berarti kita dapat hasilnya 20.000. Nah, jadi depresiasi per tahunnya itu adalah 20.000. Nah, karena dia straight line method, maka setiap tahun besar depresiasinya itu selalu sama. Lalu yang kedua ada metode double dislining method, double dislining balance method. Nah, ini tuh saldo menurun ganda. Nah, kita harus cari tahu dulu nih kalau mau menghitung depresiasinya itu harus tahu dulu dia itu rate-nya berapa atau tarifnya berapa. Nah, untuk menghitung tarifnya itu didapat dari 100% dibagi dengan usia manfaat dikalikan dengan 2. Lalu untuk depreciation-nya itu didapat dari book value dikali dengan rate-nya atau tarifnya. Nah, contohnya, mesin memiliki biaya perolehan sebesar $105.000. Nilai sisanya sebesar $5.000 yang diestimasikan dapat digunakan untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita cari tahu dulu nih tarifnya itu berapa atau rate-nya itu berapa. Itu didapat dari 100% dibagi dengan 5 tahun dikalikan dengan 2. Maka didapat tarifnya itu 40%. Nah, setelah kita mengetahui tarifnya, kita hitung depresiasinya menggunakan tabel penyusutan atau tabel depresiasi. Nah, untuk kolom pertama itu tahun, kolom kedua itu penyusutan, kolom ketiga akumulasi, kolom keempat nilai buku atau book value. Untuk penyusutannya berarti tinggal dikalikan aja dari book value dikalikan tarif. Tapi untuk tahun pertama itu dia didapat dari harga perolehan dikali tarif. Sedangkan untuk tahun kedua sampai seterusnya itu didapat dari nilai buku tahun sebelumnya dikali 40% atau dikali tarifnya gitu. Kalau untuk akumulasi seperti yang sudah dipelajari di semester sebelumnya itu didapat dari, kalau tahun pertama dapat dari penyusutannya, kalau tahun kedua didapat dari akumulasi tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua dan seterusnya kayak gitu. Lalu untuk nilai buku di akhir tahun itu nilainya harus sama seperti nilai sisa yang tertera di soal. Berarti akumulasinya harus sebesar selisih antara biaya perolehan dengan nilai sisa. Jadi penyusutannya harus disusutkan seluruhnya. Selanjutnya metode yang ketiga adalah sum of the year digits method, metode angka tahun. Nah, ini untuk mencari
depreciation-nya itu yang pertama kali harus kita cari adalah denominator. Denominator ini didapat dari N dikali N plus 1 dibagi 2, atau bisa juga dengan cara manual. Misalkan suatu aset itu usianya 5 tahun, berarti denominatornya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu cara manualnya. Tapi kalau pakai cara sesuai rumus ini, denominatornya berarti 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2, kayak gitu. Nah, setelah kita mencari tahu denominatornya, baru kita hitung depreciable cost-nya. Depreciable cost didapat dari cost dikurangi dengan residual value. Habis itu baru deh untuk depreciation-nya itu setiap tahun itu didapat dari, misalkan tahun pertama itu 5/15. Kalau nanti tahun keduanya 4/15, sampai tahun terakhir itu tahun kelima nanti 1/15, kayak gitu. Nah, di sini untuk mempermudah ada contohnya nih. Mesin memiliki biaya perolehan sebesar $102.000 dan nilai sisa sebesar $2.000 yang diestimasikan dapat digunakan untuk 5 tahun ke depan. Denominatornya berarti kan kalau pakai cara ini 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2, didapat hasilnya 15. Kalau misalkan mau manual itu juga bisa, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, itu nanti hasilnya juga sama, yaitu 15. Selanjutnya untuk depreciable cost-nya didapat dari cost dikurangi dengan residual value. 102.000 dikurangi dengan 2.000 didapat hasilnya 100.000. Selanjutnya kita buat tabel depresiasinya. Kolom pertama tahun, kolom kedua penyusutan, kolom ketiga akumulasi, dan kolom keempat nilai buku. Ini sama tabelnya kayak yang sebelumnya. Penyusutannya untuk tahun pertama berarti dia angka yang paling besar dulu nih, yaitu angka 5. 5/15 dikalikan dengan depreciable cost, dapat hasilnya $33.333. Akumulasinya berarti sama kayak penyusutan karena dia baru tahun pertama. Lalu untuk nilai buku didapat dari cost dikurangi dengan akumulasi. Lalu untuk tahun kedua penyusutannya itu menggunakan 4/15, jadi tahun angka yang paling tinggi dikurangi dengan 1 gitu. Terus untuk tahun ketiga berarti dari yang sebelumnya ini dikurangi 1 jadi 3/15. Lalu juga dikurangi 1 lagi jadi 2/15. Lalu tahun selanjutnya juga sama, kayak gitu. Selanjutnya metode keempat ada activity method. Nah, di sini juga sama, kita harus cari depreciation rate-nya. Ini seperti the double declining balance method. Itu juga harus cari rate-nya dulu kan. Nah, activity method juga sama, dia harus cari depreciation rate-nya. Tapi caranya itu beda. Kalau activity method itu caranya depreciable cost dibagi dengan total activity capacity. Sedangkan untuk cari depreciation-nya itu didapat dari unit use, itu jumlah yang digunakan, jumlah unit yang digunakan dikalikan dengan rate-nya, depreciation rate-nya. Nih, di sini ada contohnya. Mesin memiliki biaya perolehan sebesar $102.000. Nilai sisa 2.000 yang diestimasikan dapat digunakan untuk menghasilkan 1 juta produk. Mesin menghasilkan 257.000 produk, 203.000 produk, 189.000 produk, 185.000 produk, dan 166.000 secara berturut-turut. Nah, ini kita cari depreciation rate-nya dulu. Depreciation rate-nya berarti depreciable cost dibagi total activity capacity. Depreciable cost itu didapat dari 102 dikurangi dengan 2.000 jadi 100.000, lalu dibagi dengan 1 juta. 1 juta ini adalah total activity capacity atau total estimasi dari aktivitasnya gitu. Aktivitas dari suatu aset tetap. Nah, maka 100.000 dibagi 1 juta didapat hasilnya $0,1. Nah, $0,1 ini adalah rate untuk setiap unit. Tuh, jadi untuk depresiasinya tahun pertama itu tadi sebesar 257.000 produk. Berarti dari 257.000 produk kita kalikan tarifnya yaitu $0,1. Dapat hasilnya $25.700. Untuk tahun kedua ini 203.000 produk,
dikalikan tarif 0,1 didapat hasilnya itu 20.300. Lalu tahun ketiga 189.000 produk dikalikan dengan 0,1 dapat hasilnya 18.900 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah depreciation, di sini ada deflation. Nah, deflation ini sebenarnya sama aja konsepnya dengan depresiasi. Namun, deflation ini digunakan untuk sumber daya alam atau natural resources. Nah, contohnya kayak minyak, gas bumi, mineral lainnya, emas, dan lain-lain. Nah, untuk deflation ini, perhitungannya itu atau perlakuan itu sama aja kayak depreciation yang activity method tadi, sama caranya. Jadi kita harus cari dulu depletion cost per unitnya. Kalau misalkan depreciation kan disebutnya depreciation rate. Nah, kalau ini disebutnya cost per unitnya, depletion cost per unit. Itu didapat dari total cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan total estimated units available. Nah, di sini ada contohnya. Trejo Corp memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Indonesia untuk menambang perak. Biaya sewa sebesar $50.000 dan biaya eksplorasi terkait pada properti sebesar $100.000. Biaya pengembangan tidak berwujud yang dikeluarkan dalam membuka tambang adalah $850.000. Total biaya yang terkait dengan tambang sebelum perak diekstraksi adalah $1 juta. Trejo Corp memperkirakan bahwa tambang akan menyediakan sekitar 100.000 ons perak. Nah, di sini ketahui lagi bahwa pada tahun pertama si Trejo Corp ini mengekstrak 25.000 ons perak. Nah, jadi cara nyari untuk depresinya itu kita cari dulu depletion cost per unitnya. Depletion cost per unit didapat dari total cost dikurangi dengan residual value. Nah, total cost di sini tuh ada 1 juta. Nah, di sini tidak ada keterangan residual value-nya, berarti kita anggap aja residual value-nya itu 0. Jadi 1 juta dikurang 0 itu 1 juta, lalu dibagi dengan total estimated units available. Nah, di sini ada perkiraannya nih. Perkiraan akan menyediakan 100.000 ons. Berarti kita bagi nih dari 1 juta dibagi 100.000 ons. Nah, didapat hasilnya $10 per ons. Nah, untuk depletion in the first year, ini depresi di tahun pertama itu didapat dari depletion cost per unit dikalikan dengan berapa jumlah yang diekstraknya gitu. Di sini yang diekstraknya itu kan tadi 25.000, berarti $10 dikali 25.000 didapat hasilnya $250.000. Jadi jurnalnya debit inventory, credit accumulated depletion ini sebesar $250.000. Nah, tapi di beberapa perusahaan ada yang mencatat jurnalnya itu di akun kredit itu sesuai dengan asetnya. Gitu. Misalkan di sini kan asetnya itu hak untuk penggunaan tanah. Berarti right of use land gitu. Dan sebagainya. Kalau misalkan nanti ada batu bara, berarti coal dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah depresi kita akan bahas impairment. Nah, impairment ini itu penurunan nilai dari aset yang dikarenakan book value yang tercatat melebihi recoverable amount yang dimiliki. Impairment dilakukan ketika ada indikasi aset mengalami penurunan nilai. Nah, di sini ada ilustrasinya nih. Dari carrying amount itu kita bandingkan ke recoverable amount-nya. Nah, untuk recoverable amount-nya itu kita lihat lagi mana yang lebih tinggi di antara fair value less cost to sell atau value in use. Kalau misalkan lebih tinggi fair value less cost to sell, berarti kita gunakan
nominal di fair value ini sebagai recoverable amount. Tapi kalau misalkan value in use-nya yang lebih tinggi daripada fair value-nya, maka nominal dari value in use kita gunakan sebagai recoverable amount. Gitu. Nah, untuk perbandingan ini antara carrying amount dan recoverable amount, yang bisa di impairment atau yang ada impairment itu hanyalah jika recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount gitu. Jadi itu namanya impairment. Tetapi ketika recoverable amount-nya lebih besar daripada carrying amount, itu tidak ada impairment. Nah, di sini ada notes-nya nih. Recoverable amount didapat dari nilai tertinggi antara fair value less cost to sell dan value in use. Jika recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount, maka selisihnya dinamakan impairment loss atau loss on impairment. Jika recoverable amount lebih besar daripada carrying amount, maka tidak ada impairment yang dicatat. Nah, carrying amount ini nama lainnya adalah book value. Nah, di sini ada contohnya nih. Pada akhir tahun 2020, PT Jeffrey memiliki mesin dengan harga perolehan 27 juta dolar dan nilai sisa sebesar 2 juta dolar serta usia manfaatnya 5 tahun. Telah ditentukan bahwa recoverable amount mesin pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 11 juta dolar. PT Jeffrey telah menyusutkan mesin selama 2 tahun dengan garis lurus. Pengerjaannya itu kita cari dulu akumulasinya. Akumulasi bisa dicari dengan cara kita cari dulu depresiasinya. Nah, depresiasinya didapat dari cost dikurangi dengan residual value dibagi useful life. Jadi 27 juta dikurang 2 juta itu 25, 25 dibagi 5 itu 5. Berarti depreciation expense-nya itu 5 juta dolar. Nah, karena dia dipakainya 2 tahun, maka hanya 2 tahun aja yang kita hitung. Berarti akumulasinya itu didapat 10 juta dan carrying amount-nya atau book value-nya itu didapat 17 juta. Nih, maka di perhitungan itu cost 27 juta, accumulated depreciation 10 juta, maka dapat carrying amount 17 juta lalu dikurangi dengan recoverable amount 11 juta. Ini sesuai dengan soalnya. Kan ditentukan recoverable amount-nya 11 juta. Lalu loss on impairment-nya itu 6 juta. Ini loss dikarenakan carrying amount lebih besar dari recoverable amount atau recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount. Nah, jurnalnya loss on impairment pada accumulated depreciation sebesar 6 juta dolar. Nah, setelah mencatat impairment loss ini, recoverable amount ini menjadi dasar dari aset yang mengalami kerugian penurunan nilai. Nah, jadi kalau misalkan sebelum impairment itu kan yang menjadi dasar perhitungan itu adalah cost-nya, harga perolehannya nih yang 27 juta. Tapi ketika ada impairment loss, maka yang jadi dasarnya itu bukan si 27 juta, melainkan 11 juta. Ini dari recoverable amount-nya. Gitu. Jadi untuk perhitungan penyusutannya didapat dari 11 juta recoverable amount dikurangi dengan residual value dibagi dengan sisa tahun yang masih ada gitu. Sisa tahunnya berarti 3 tahun kan, dari 5 tahun tadi dikurangi dengan 2 tahun yang sudah disusutkan, berarti sisa 3 tahun. Nah, 11 dikurang 2 itu 9, 9 dibagi 3, 3. Jadi depreciation per year-nya itu 3 juta dolar. Nah, jika di tahun depan aset tidak lagi mengalami impairment loss karena recoverable amount-nya menjadi lebih tinggi daripada carrying amount, maka impairment loss dapat dibalik. Gitu. Jadi dibaliknya itu di reverse-nya itu menjadi recovery of impairment loss. Nah, di sini ada contohnya. Pada akhir tahun 2021, PT Jeffrey menentukan recoverable amount mesin sebesar 9 juta dolar. Nah, berarti cara nyarinya carrying amount dikurangi dengan recoverable amount. Carrying amount-nya didapat dari yang table udah kita cari tadi ini. Carrying amount-nya 8 juta. Atau kalau mau menggunakan seperti yang di atasnya ada cost, accumulated depreciation kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi
yang pertama itu bukan cost urutannya. Yang pertama itu adalah recoverable amount yang 11 juta. Gitu. Nah, carrying amount-nya 8 juta lalu dikurangi dengan recoverable amount 9 juta sesuai di soal. Maka didapat hasilnya recovery of impairment loss. Ini dikarenakan recoverable amount-nya lebih besar daripada carrying amount-nya sebesar 1 juta. Jadi untuk jurnalnya accumulated depreciation pada recovery of impairment loss 1 juta dolar. Oke. Selanjutnya setelah impairment selesai dibahas, ada penjelasan mengenai revaluation. Revaluation itu adalah penilaian kembali suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan agar sesuai dengan nilai wajar yang dimiliki aset tersebut. Nah, revaluasi ini dilakukan setiap tahun yang bertujuan untuk menilai apakah suatu aset sudah sesuai dengan nilai wajarnya atau belum. Nah, revaluation ini dia terbagi dua, revaluation untuk depreciable asset sama untuk non-depreciable asset. Nah, kalau untuk depreciable asset itu contohnya kayak untuk bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk non-depreciable asset itu contohnya tanah. Nah, langkah untuk merevaluasi asetnya, kalau di depreciable asset yang pertama itu kita harus menutup akun akumulasi depresiasinya dulu. Nah, nutup akun akumulasi itu adanya di sebelah debit. Lalu untuk yang kedua adalah menambah atau mengurangi nilai aset agar sesuai dengan nilai wajarnya. Lalu yang ketiga mencatat gain or loss-nya. Kalau misalkan dia mengalami laba, itu terjadi jika fair value lebih besar dari book value. Nah, akun yang akan digunakan adalah unrealized gain on revaluation. Nah, lalu kalau misalkan dia mengalami rugi, dia terjadi jika fair value-nya itu lebih kecil daripada book value. Nah, akun yang akan digunakan untuk mencatat kerugian tersebut adalah loss on impairment. Selanjutnya untuk kategori yang kedua yaitu adalah non-depreciable asset. Nah, dia juga terbagi menjadi dua perlakuannya. Yang pertama untuk valuation increase atau penilaiannya naik. Yang kedua ada decrease below historical cost. Jadi ada penurunan di bawah harga historis, harga perolehan historis. Nah, untuk valuation increase di sini contohnya PT Jani membeli tanah pada 1 Januari 2020 seharga $400.000. Tanah tersebut akan dinilai berdasarkan nilai wajarnya tiap tahun. Nah, pada 31 Desember 2020, tanah dinilai sebesar $520.000. Nah, maka jurnalnya debit land, credit unrealized gain on revaluation. Nah, nominalnya didapat dari selisih antara nilai wajar dengan nilai perolehannya. Nilai wajarnya 520, nilai perolehannya 400, berarti lebih besar nilai wajarnya kan, berarti dia mengalami peningkatan. Makanya dia menggunakan akun unrealized gain on revaluation. Nah, selisihnya $120.000. Nah, nanti ada jurnal penutupnya untuk unrealized gain ini. Nah, penutupnya itu debit unrealized gain on revaluation ini sebesar 120.000. Lalu akun penyeimbangnya adalah accumulated other comprehensive income. Selanjutnya untuk perlakuan decrease below historical cost, di sini contohnya pada akhir tahun 2020 tanah dianggap memiliki nilai wajar sebesar $380.000. Ini menyebabkan nilai tanah berkurang sebesar $140.000. Nah, $140.000 ini didapat dari $520.000 dari nilai wajar yang sebelumnya dikurangi dengan nilai wajar yang baru yaitu $380.000. Gitu, maka dapat $140.000. Jurnalnya debit unrealized gain on revaluation, debit loss on impairment, credit land. Nah, untuk unrealized gain on revaluation nominalnya sesuai dari yang sebelumnya itu $120.000.
Lalu untuk land ini nominalnya sesuai dari selisih antara nilai wajar lama dengan nilai wajar yang baru. Nah, untuk loss on impairment-nya ini selisih dari 140 dikurangi dengan 120. Jadi loss on impairment-nya ini berposisi sebagai penyeimbang. Nah, untuk jurnal penutupnya atas jurnal yang di atas adalah yang pertama debit accumulated other comprehensive income, credit unrealized gain on revaluation. Lalu yang kedua ada jurnal penutup untuk menutup loss on impairment-nya. Itu jurnalnya debit retained earnings, credit loss on impairment. Oke, pembahasan untuk materinya sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai soal latihannya.